Shalom saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi hupabotohon matuho dosaku, jaladanghu kupi salahku, nikudo, topotaku ma akka pangalosiku tu Jehovah, jadi marpamuati dorohan di utang ni dosaki. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan, yang berarti ketidakmampuan bertanggung jawab setelah melakukan kesalahan, bahkan justru mempersalahkan orang lain. Hal ini sering dilakukan oleh manusia. Ketika melakukan dosa, kita cenderung tidak mengakui, bahkan membentuk situasi bahwa karena Tuhanlah kita melakukan dosa. Ya, aku korupsi karena Tuhan kurang melimpahi kehidupanku dengan kekayaan. Atau mungkin kita pernah mengatakan, aku berbohong karena Tuhan memberikan aku kesempatan untuk melakukan curang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah minggu yang lalu kita diingatkan bagaimana Yakub berusaha menyembunyikan keberdosaannya kepada Esau abangnya. Dia meninggalkan kampung halamannya jauh dan lama. Namun, bukan berarti dosa serta-merta hilang. Dosa tetap ada dan selalu mengikat. Namun, ketika Yakub merendahkan diri, mengakui bahwa dia perlu ditolong untuk lepas dari bayang-bayang dan ketakutan karena dosanya, Tuhan Allah menjadikan itu atas hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun, Tuhan melihat seluruh yang kita lakukan, termasuk dosa yang kita kerjakan. Tidak satu pun tersembunyi baginya, tetapi Dia menanti kita datang untuk mengakui kesalahan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dan memohon pengampunan. Setelahnya, di dalam iman kita percaya bahwa Allah sumber kasih telah mengampuni. Apakah Allah tidak mampu mengampuni jika kita tidak mengakui? Jawabnya, Dia bisa. Dia bisa mengerjakan semua hal, bahkan yang tidak mampu kita pikirkan. Tetapi Tuhan menanti kita datang dan merendahkan diri mengakui dosa, agar setelah pengakuan dosa itu, muncul kesadaran untuk tidak mengulangi dan melakukan dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyembunyikan banyak hal dari pasangan, dari orang tua, dari teman, dan dari kolega. Tetapi semuanya terang benderang bagi Allah. Dia tahu segalanya, tetapi Dia menanti kita mengakui agar kita Ia ampuni. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya kami rasakan. Bahkan untuk hari baru yang kami terima pada hari ini, kami tahu itu semua karena kasih setiamu. Bapa yang baik, kami memulai hari ini dengan firman-Mu yang mengatakan ketika kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, ketika kami tidak menyembunyikan satu pun di hadapan-Mu, maka Engkau akan mengampuni seluruh utang, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Karena itu, Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan Tuhan, agar melimpahi kami dengan kerendahan hati, untuk mengakui, untuk tidak menyembunyikan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam iman, kami percaya Tuhan sediakan pengampunan bagi kami, yang mengakui segala dosa yang sudah kami perbuat.
Tolong kami Bapa yang baik, agar setelah ini kami tidak lagi hidup di dalam dosa, agar kami tidak menjadi hamba dari godaan-godaan yang bisa datang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami beriman dan kami percaya, semakin hari Tuhan akan semakin kuatkan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini mungkin tengah di dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan setiap tubuh yang tengah lemah terbaring di rumah atau di rumah sakit. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka juga dengan keikhlasan hati. Kami pun berdoa untuk seluruh keluarga yang mendampingi jemaat-Mu yang tengah sakit. Tolong Tuhan berikan kesabaran, agar dengan cinta kasih Tuhan mereka mengerjakan. Mereka dapat menolong saudara-saudari kami yang tengah sakit. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tengah di dalam pergumulan dan permasalahan. Tolong Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai kegiatan kami satu hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin dan sertai kami, agar di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Amanginang yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.